Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to Teaching Online with me, Miss Renjani. Okay, today we are going to learn about how to use of to be. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu to be, fungsi to be, dan contoh, kemudian latihan soal. Stay tune ya. To be. As a main verb, the verb of to be acts as a linking verb. A linking verb doesn't describe an action. A linking verb gives us more information about the subject of the sentence. A linking verb takes a complement, indicates the existence of person or thing. Nah, jadi to be itu sering dikenal dengan kata bantu atau kata penghubung antara subjek dan objek. Tentu teman-teman sudah tahu ya, subjek itu adalah pelaku. Nah, kemudian apa sih itu subjek atau objeknya? To be juga dapat diartikan sebagai adalah. The use of to be. Nah, ini ada to be, are, and is. Kemudian, to be for subject, I. To be are for subject, you, they, we. To be is for subject, he, she, it. Oke, repeat again ya. To be for subject, I. I itu artinya saya. To be are for subject, you. Artinya kamu. They, mereka. We, kita atau kami. Kemudian to be is for subject, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, kemudian it. Nah, it ini itu bisa digunakan dengan kata bantu noun. The functions of to be. Oke, fungsi to be. Ingat ya teman-teman, to be dapat berubah sesuai dengan kapan sesuatu itu terjadi. Nah, jadi dalam bahasa Inggris ada 4 kondisi. Nah, yang pertama adalah sekarang. Bahasa Inggrisnya present. Sedang yang terjadi continuous. Sudah atau kejadian sudah terjadi yaitu past. Kemudian kejadian yang akan terjadi adalah future. Ingat ya teman-teman, fungsi to be itu adalah to be dapat berubah sesuai dengan kapan sesuatu itu terjadi. Dan ada 4 kondisi. Oke. How to use to be. Nah, di sini Miss Renjani akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan to be. Nah, Miss Riani di sini hanya menjelaskan 3 saja. Yang pertama adalah to be plus noun. Kemudian the second is to be plus adjective. And then the last is to be plus adverb. Oke, look at the formula ya. Nah, pertama, to be plus noun. The formula is subject plus to be plus noun. Nah, subjeknya ini adalah pelaku. I, you, they, we, he, she, it. Kemudian plus to be. To be-nya sesuai dengan subjek ya. Nah, kemudian plus noun. Noun di sini adalah kata benda. Contohnya apa? Bisa book. Yang penting plus noun, kata bendanya ya. Di sini untuk to be plus noun. Kemudian the second is to be plus adjective. Okay, look at the formula. Subject plus to be plus adjective. Nah, adjective artinya kata sifat. Jadi sama, kayak tadi subjek itu adalah pelaku, kemudian diikuti dengan to be sesuai dengan subjek, dan plus adjective. Adjective di sini kata sifat. Contohnya angry, marah. Kayak gitu. Yang masuk ke dalam adjective. Kemudian the last is to be plus adverb. Look at the formula. Subject plus to be plus adverb. Nah, di sini adverb itu ada apa? Adverb itu adalah kata keterangan. Bisa kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, dan kata keterangan yang lainnya. Kemudian ingat,
subjek juga sama. Are you, they, we, he, she, it, plus to be. To be diikuti sesuai dengan subjeknya. Jangan lupa plus adverb. Okay, let's see the example of to be plus noun. Nah, di sini coba lihat gambarnya adalah guru. Bahasa Inggrisnya a teacher. Di sini Miss Renjani pakai subjek I. Berarti kira-kira kalau subjeknya I, to be-nya apa? Okay, good. Nah, berarti menjadi I am. Nah, noun-nya apa di sini? I am a teacher. Saya seorang guru. Nah, kayak gitu ya. I sebagai subjek, am sebagai to be, a teacher sebagai noun atau kata benda. Okay, the second example from to be plus noun. Look at the picture. Nah, di sini Miss Rinjani menggunakan subjek you atau kamu. Kira-kira to be-nya apa? Oke, benar. Are. Nah, berarti you are. Kemudian kalimatnya menjadi you are a barista. Kamu seorang barista. You are a barista. Itu ya. Nah, the last example from to be plus noun. Oke, di sini Miss Njani menggunakan subjeknya dia laki-laki. Berarti he. To be-nya apa kira-kira? Oke, benar. Is. Berarti menjadi he is. Kemudian, the correct sentence is he is a police. Dia laki-laki seorang polisi. He sebagai subjek, is sebagai to be, a police sebagai noun. Okay, next example of to be plus adjective. Jadi ini adalah contoh kedua dari bagian to be plus adjective. Tadi kan to be plus noun, sekarang to be plus adjective. Coba kira-kira lihat itu gambarnya ngapain? Ya, di sini Miss Rinjani menggunakan subjek saya atau I. To remember ya guys, I itu to be-nya am, good. Kemudian menjadi I am. Nah, the correct sentence is I am angry. Saya marah atau saya sedang marah. Saya, I sebagai subjek, am sebagai to be, angry sebagai adjective. Nah, kata sifat. Okay, the second example from to be plus adjective. Nah, di sini Miss Rinjani menggunakan subjeknya adalah dia perempuan. Berarti she. To be-nya masih ingat? Is. Okay, good. Jadi, she is. Kemudian, the picture, itu gambarnya ngapain? Sedih. Berarti, she is sad. Dia perempuan sedih atau dia perempuan sedang sedih. She sebagai subjek, is sebagai to be, sad sebagai adjective. Good. Nah, the last example from to be plus adjective. Nah, di sini Miss Rinjani menggunakan subjeknya adalah mereka. Berarti they. They to be-nya apa kira-kira? Ya, are. Jadi there. Kemudian di situ gambarnya adalah senang. Bahasa Inggrisnya happy. They are happy. Nah, they itu subjek, are itu to be, terus kemudian happy itu adjective. Jadi subjek plus to be plus adjective. Oke, example to be plus adverb. Nah, masih ingat teman-teman? Adverb itu adalah kata keterangan. Coba kita lihat contohnya. Di sini ada subjek I, to be, am. Contoh kalimatnya adalah I am at home. Nah, at itu di sini adalah menunjukkan kata keterangan tempat, yang mana saya ada di rumah. Menunjukkan kata keterangan tempatnya itu di rumah. Nah, kemudian contoh yang kedua, subjeknya you, to be-nya are. Contoh kalimatnya, you are in the bedroom. Kamu ada di kamar tidur. Atau kamu berada di dalam kamar tidur.
Kemudian contoh yang ketiga adalah subjeknya they, to be-nya are. Contoh kalimatnya, they are in front of house. Mereka ada di depan rumah. Nah, adverb di sini adalah menggunakan in front of, yang menunjukkan ada di depan rumah. Kemudian contoh he, to be-nya is. Contoh kalimatnya, he is beside me. Dia laki-laki berada di sampingku. Nah, beside itu menunjukkan kata keterangan yang menunjukkan bahwa dia laki-laki ini ada di sampingku. Nah, it is, to be-nya is, contoh kalimatnya, it itu tadi apa? Kata ganti bisa digunakan untuk noun. Nah, di sini adalah buku. Kata ganti dari it. The book is on the table. Buku berada di atas meja. Nah, seperti itu ya. Ada at, in front of, beside, and on. Juga ada keterangan adverb yang lainnya. Kalian bisa pelajari di buku kalian. Nah, teman-teman, di slide kali ini Miss Rinjani memiliki beberapa kuis. Nah, aturan mainnya adalah comment to answer the quiz. The first is read it carefully. Jadi baca dengan hati-hati atau pelan-pelan, kemudian fill in the missing words in the sentence with the subject or to be. Jadi di situ kan ada kalimat yang kosong ya, atau rumpang. Itu lengkapin dengan subject atau to be. Kemudian specify the type to be in each sentence. Jadi spesifikasikan dalam satu kalimat itu menunjukkan to be plus noun atau to be plus adjective atau to be plus adverb. Jadi specify types. Nah, kayak gitu. Tipenya apa gitu dalam satu kalimat itu. Kemudian have a great time doing. Kerjakan dengan bagus dan hati-hati. Jadi bagaimana teman-teman? Mudah kan dipahamin untuk belajar how to use of to be? Nah, jadi kalau sudah paham, don't forget to like in this video. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, you can comment in video, di bawah video ini. Kemudian, don't forget to subscribe and you can share in this video. Thank you so much for watching in this video. See you on the next video. Bye-bye.